Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Sudah pada sarapan semua kan? Oke. Nah, jadi kita pada pertemuan kita yang keempat hari ini, kita akan beranjak ke materi yang ketiga, yaitu materi tentang aku bangga jadi diri sendiri. Nah, siap mulai belajar ya? Tapi sebelum belajar, kita ice breaking dulu yuk. Supaya kalian lebih konsentrasi lagi, kalian lebih bisa fokus lagi dalam memperhatikan materi yang akan Bu Aci sampaikan pada pagi hari ini. Siap? Nah, coba kalian perhatikan di sini ada instruksi. Yang pertama, setiap orang memperhatikan gambar tersembunyi yang ditayangkan, yaitu gambar batu-batu di samping kanan kalian. Kemudian setiap orang diminta menebak gambar tersembunyi yang ditayangkan. Jadi di sini ada petunjuk, bisakah kalian menemukan wajah orang? Jika bisa, berapakah jumlahnya? Nah, coba kalian di sini kan ada gambar tumpukan batu. Coba kalian perhatikan secara detail ada atau tidak gambar wajah di dalam tumpukan batu ini. Kira-kira kalau ada, itu ada berapa jumlahnya? Coba kalian perhatikan secara seksama. Kalian coba fokus, konsentrasi, coba kalian cari ada berapa wajah yang ada di tumpukan batu ini. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Sudah ada yang mulai menemukan? Kalian bisa kerjasama ya dengan teman-teman kalian yang ada di samping kalian, atau mungkin yang masih di rumah, minta tolong coba ayah atau ibu kalian, ayah ibu coba Bu Aci ini lagi suruh nyari wajah, gambar wajah, coba ayah ibu bisa menemukan nggak di mana? Coba kalian cari tahu di mana gambar posisi wajah yang ada di tumpukan batu ini. Coba kalian berusaha untuk konsentrasi dulu. Sudah ada yang menemukan? Oke, kalian bisa catat ada berapa gambar wajah yang ada di tulisan ini, yang ada di gambar ini maksudnya. Oke, Bu Aci kasih waktu 30 detik lagi. Oke, sudah 30 detik ya. Coba kalian penasaran gak jawabannya ada berapa? Kita lihat di slide selanjutnya ya jawabannya. Nah, ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5. Coba kalian perhatikan baik-baik. Nih di pojok kanan atas ada gambar laki-laki yang sedang nengok ke atas, serem ya. Gambar yang di bawah itu juga ada gambar mata. Sebenarnya ini gambarnya orang yang sama, cuman dipindah-pindah. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalian ada yang benar nggak jawabannya? Ada yang jawab 5? Atau ada yang jawab lebih dari 5? Atau bahkan ada yang belum bisa menemukan gambar wajah? Oke, nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah tahu ya jawabannya. Semoga di materi-materi yang akan Bu Aci sampaikan selanjutnya ini kalian bisa lebih fokus dan lebih konsentrasi ya. Baik, bisa kita mulai? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, berbicara mengenai bagaimana menjadi bangga dengan diri sendiri, yaitu kita harus tahu siapa dulu sih diri kita itu. Siapa sih kita ini sebenarnya? Nah, coba kalian merenung sebentar, kalian coba pikirkan bahwa sebenarnya saya ini siapa sih? Atau sebenarnya aku tuh siapa sih? Nah, kayak gitu. Coba kalian bisa renungkan sebentar tentang siapa itu diri kalian. Boleh kalian pikirkan tentang aku ini namanya, misal aku ini namanya Asri Palupi, aku ini rumahnya di Bantul. Coba kalian renungkan sebentar tentang siapa diri kalian itu sendiri. Buat kasih waktu 1 menit ya.
Coba kalian pikirkan lagi siapa diri kalian atau sebenarnya aku ini siapa sih? Sebenarnya aku ini manusia yang seperti apa sih? Seperti itu. Atau diri aku sendiri itu seperti apa sih? Kayak gitu coba ya. Nanti kita bisa renungkan sambil belajar di slide-slide selanjutnya. Oke? Kita bisa lanjut ya. Nah, jadi di sini kalian membaca mengenai teori Johari Windows. Jadi di dalam teori Johari Windows ini ada 4 jendela. 4 jendela, yaitu jendela yang pertama yang merupakan diri terbuka. Diri terbuka ini adalah diri yang diketahui oleh diri kita sendiri dan diketahui oleh orang lain. Kemudian diri buta. Diri buta adalah diri yang tidak diketahui oleh kita sendiri tapi diketahui orang lain. Kemudian yang ketiga adalah diri tersembunyi atau rahasia. Nah, diri tersembunyi atau rahasia ini adalah yang diketahui oleh diri sendiri tapi tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian diri gelap. Diri gelap ini adalah diri yang tidak diketahui oleh diri kita sendiri maupun orang lain. Bingung ya? Bingung ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi ada 4 diri yang ada menurut teori Johari Windows, yaitu diri terbuka, diri buta, diri tersembunyi atau rahasia, dan diri gelap. Oke, boleh kalian catat dulu ya. Bu Aci kasih waktu setengah menit 30 detik aja untuk kalian mencatat ya. Oke, sudah selesai mencatat ya. Kalau misal belum, nanti boleh minta tolong ke Bapak Ibu Guru yang sedang menayangkan slide ini untuk mempause dulu videonya. Oke, jadi kita lanjut ya. Nah, pengertiannya itu ada 4. Maksudnya diri terbuka, diri buta, diri rahasia, dan diri gelap. Nah, diri terbuka ini apa? Adalah hal-hal yang kita tahu tentang diri kita sendiri dan orang lain pun tahu. Misal keadaan fisik kita, profesi kita, asal daerah, dan lain sebagainya. Misal ada Bu Aci, itu kan kalian tahu Bu Aci itu namanya Asri Palupi, kemudian asalnya dari Bantul. Nah, itu kan Bu Aci tahu bahwa nama Bu Aci itu adalah Bu Aci, kemudian Bu Aci juga tahu asalnya Bu Aci dari Bantul, kalian pun juga tahu Bu Aci itu namanya Bu Aci dan asalnya dari Bantul, seperti itu. Jadi diri yang kedua belah pihak, diri sendiri dan orang lain itu tahu itu adalah diri terbuka. Nah, kemudian yang kedua adalah diri buta. Adalah hal-hal mengenai diri kita yang kita tahu tapi orang lain tidak tahu. Misalnya seperti isi perasaan kita, pendapat kita, kebiasaan tidur kita dan sebagainya. Nah, misal ada seorang murid, misal namanya Aisyah. Aisyah ini punya perasaan, sedang memendam perasaan sedih. Ketika dia tidak menceritakan perasaan sedih itu kepada orang lain, yang tahu kan hanya Aisyah sendiri. Nah, perasaan sedih Aisyah itu, itulah yang dinamakan diri buta. Yang namanya Aisyah itu tahu dia sedang merasakan sedih, tapi orang lain itu tidak tahu Aisyah itu sedang merasakan sedih. Seperti itu, mulai paham ya? Itu adalah diri buta. Kemudian yang ketiga adalah diri rahasia. Hal-hal yang tidak kita tahu tentang diri kita sendiri tapi orang lain tahu. Misalnya, hal-hal yang bernilai positif dan hal-hal yang bernilai negatif pada kepribadian kita. Misal, teman-teman kalian nih yang kalian sudah di pondok, ada yang sudah saling berteman satu sama lain. Nah, teman itu misal si A itu sudah tahu bahwa si B itu adalah orang yang
sensitif atau orang yang emosian atau orang yang gampang tersinggung. Nah, tapi si B ini nggak sadar diri, nggak tahu bahwa diri dia itu adalah orang yang sensitif. Jadi yang tahu itu cuman si A. Jadi orang lain yang tahu tentang diri kita, tapi diri kita itu tidak tahu tentang diri kita sendiri. Belibet ya, paham ya? Yang penting eh, diri kita itu tidak tahu. Misal Bu Aci itu nggak tahu kalau Bu Aci itu sifatnya pelit atau sifatnya pemarah. Tapi orang lain di sekitar Bu Aci itu tahu bahwa sifat Bu Aci itu pelit atau pemarah. Karena Bu Aci sering nggak ngasih pinjaman duit ke orang lain, misal seperti itu. Tapi sebenarnya nggak boleh ya. Ya udah, contohnya yang positif deh. Misal itu tadi contoh negatif ya. Nah, misal teman-teman Bu Aci tahu bahwa Bu Aci ini orangnya ramah karena Bu Aci itu sering menyapa orang lain, tapi Bu Aci nggak tahu kalau Bu Aci ramah. Bu Aci ya taunya Bu Aci ya jadi orang biasa-biasa aja, kadang-kadang juga cuek, tapi orang lain menilai Bu Aci bahwa Bu Aci itu ramah seperti itu. Jadi diri rahasia adalah diri yang kita tidak tahu tapi orang lain itu tahu, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah diri gelap. Diri gelap ini hal-hal yang mengenai diri kita sendiri maupun orang lain itu tidak tahu. Nah, ini sebuah misteri. Sebuah misteri yang apa ya? Ketika kita bisa menyelami diri kita sendiri lebih dalam lagi, kita bisa introspeksi diri kita lebih dalam lagi, kita akan menemukan bahwa ada diri kita di dalam jauh di lubuk hati kita itu, diri kita yang sebenarnya seperti apa. Mungkin kita tidak tahu bahwa kita itu sebenarnya orang yang pemaaf, dan orang lain juga tidak tahu bahwa diri kita pemaaf. Tapi ketika kita senantiasa belajar ikhlas, sabar, setiap hari mungkin ada temannya yang jailin kita, terus kita itu berusaha untuk ya sudah, kita memaafkan kayak gitu. Kita mencoba menjadi seorang pemaaf, kita akan menemukan diri kita yang pemaaf setelah kita mencoba untuk menemukan diri kita yang pemaaf, seperti itu. Nah, kemudian lanjut, ada beberapa aspek yang harus dipahami kita, adik-adik, anak-anak sebagai santri atau sebagai individu. Nah, yang pertama adalah aspek fisik. Aspek fisik ini apa? Seluruh anggota badan termasuk bagian-bagiannya. Kalian harus paham mengenai diri kalian sendiri, mengenai fisik kalian sendiri. Misal, oh Bu Aci ini orangnya gemuk. Bu Aci gemuk loh, tapi kalian belum tahu ya, apa namanya, belum pernah ketemu ya sama Bu Aci. Bu Aci ini gemuk, badannya agak besar. Kemudian Bu Aci juga tinggi. Bu Aci rambutnya lurus, rambutnya hitam. Nah, aspek-aspek fisik yang ada di dalam diri Bu Aci ini harus Bu Aci pahami sendiri. Begitupun dengan kalian. Misal kalian ada yang paham, oh kulitku coklat, kemudian rambutku agak keriting, kemudian apa ya, mataku warnanya hitam gelap, seperti itu. Nah, kalian aspek-aspek yang ada di dalam diri fisik kalian ini harus kalian pahami, harus kalian mengerti supaya kalian bisa lebih menyayangi dan mencintai diri kalian sendiri, seperti itu. Kemudian yang kedua, aspek psikis. Aspek yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan individu, seperti bagaimana kesehatan mental kalian, apakah kalian menjadi seseorang yang tidak hanya sehat fisik tapi juga sehat mental, kalian tidak sering stres, kalian tidak sering depresi, kalian menjadi diri yang sehat, kalian menjadi paham tentang kondisi kejiwaan kalian itu kalian akan lebih menyayangi diri kalian sendiri. Kemudian yang ketiga adalah aspek minat. Minat adalah rasa tertarik yang kuat terhadap objek tertentu. Nah, kalian kan sudah pernah diajarkan ya mengenai program unggulan di kesempatan materi yang lain oleh guru yang lain. Nah, di program unggulan itu kalian akan menemukan minat-minat kalian. Misal kalian belum pernah waktu SD kemarin, kalian belum pernah lihat orang memanah, tapi di PU kalian ditayangkan, oh memanah itu seperti ini, atau menari itu seperti ini. Nah, kalian punya ketertarikan terhadap menari, terhadap panah, itu namanya minat. Nah, minat ini ada keterkaitannya dengan aspek selanjutnya, yaitu aspek bakat. Nah, aspek bakat ini adalah kemampuan yang dibawa oleh seseorang sejak lahir dan bersifat menurun.
Misal ayah ibu kalian suka berolahraga, biasanya sih ke ayah ibu yang suka berolahraga, anaknya juga akan menurun suka olahraga. Olahraganya beda nggak apa-apa, yang penting suka di kegiatan fisiknya. Misal ayah ibu kalian suka olahraga berlari, misal kalian mungkin nanti punya power atau kalian punya kekuatan untuk bisa ikut PU bela diri, PN, atau ikut bola voli, bulu tangkis, seperti itu. Nah, jadi eh, bakat kalian yang ada di dalam diri kalian terpendam digabungkan dengan minat kalian yang suka terhadap bola bola voli, terhadap seni bela diri, itu kalian akan klop sehingga akan membentuk kepribadian diri kalian sendiri, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah aspek cita-cita. Nah, cita-cita adalah gambaran diri yang ada pada diri seseorang. Ada yang menyebutnya sebagai potret diri seseorang. Kalian sudah punya cita-cita atau belum? Yang belum nggak apa-apa, karena kalian mungkin usianya juga masih kecil, tapi bagaimana kalian bisa membentuk cita-cita kalian sejak kalian masih MTS? Wah, itu kalian bisa lebih jos lagi nanti ketika sudah dewasa, ketika nanti kalian sudah punya cita-cita, misal wah nanti kalau sudah besar saya mau jadi dokter. Nah, dari MTS nih kalian sudah menekuni pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan dokter itu dengan tekun, seperti itu. Atau kalian nanti besarnya mau jadi atlet voli, oh nggak apa-apa, nanti PU-nya kalian dimatangkan, kalian PU-nya rajin terus, seperti itu. Nah, itu nanti bakal berpengaruh ketika kalian sudah paham mengenai cita-cita kalian di masa kecil, itu akan membentuk kepribadian diri kalian di masa yang akan datang. Kemudian aspek yang keenam, aspek kebutuhan pokok. Individu, kebutuhan pokok seperti apa yang diinginkan dalam menjalani kehidupan ini. Nah, kalian di pondok ini kan sudah dicukupi kebutuhan, baik kebutuhan pokok, primer, tersier, sekunder, seperti itu. Jadi kalian harus bisa memanfaatkan kebutuhan-kebutuhan apa-apa saja yang kalian butuhkan, bukan yang kalian inginkan. Apa yang kalian butuhkan itu kalian bisa pahami dan kalian bisa implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Misal aku sekarang sedang butuh apa ya, kalau aku sekarang sedang butuh waktu untuk sendiri, kebutuhan waktu untuk sendiri, untuk me time. Nah, kalian bisa meluangkan waktu kalian untuk menyelami diri kalian sendiri, atau kalian sedang membutuhkan kebutuhan fisik seperti, oh, aku sedang butuh baju baru, seperti itu. Nah, kalian beli baju baru. Nah, dengan kalian memahami apa kebutuhan kalian, kalian akan lebih bisa memahami diri kalian sendiri. Kemudian yang aspek yang terakhir adalah aspek gaya hidup. Gaya hidup yang diinginkan oleh masing-masing orang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, biasanya nih adik-adik yang di pondok itu kadang-kadang gaya hidupnya ikut-ikutan dengan temannya. Misal temannya beli sepatu Adidas. Nah, yang satu temannya kepengen. Kemudian ada temannya yang beli baju di mana, di Robani atau di Dian Pelangi misal, atau di mall. Oh, kalian pengen. Nah, kalian itu harus bisa menentukan gaya hidup kalian sendiri. Ketika kalian gaya hidup kalian itu juga harus sesuai dengan kemampuan kalian dan kemampuan orang tua kalian. Gaya hidup kalian, gaya hidupnya itu nggak cuman gaya hidup yang bersifat material ya, tapi gaya hidup sehat, gaya hidup yang teratur, itu juga kalian harus uh, bisa kalian apa ya, bisa kalian terapkan mulai dari sekarang. Misal gaya hidup kalian adalah gaya hidup yang rajin dan hemat. Kalian berarti setiap hari harus belajar, kemudian kalian juga setiap hari harus menyisihkan uang jajan untuk ditabung. Nah, gaya hidup kalian ini yang akan menentukan kepribadian kalian di masa yang akan datang. Seperti itu kurang lebih. Udah mulai capek ya mendengarkan? Oke, tinggal sedikit lagi. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, sekarang di slide yang ini kita akan belajar mengenai tips menjadi bangga menjadi diri sendiri. Yang pertama adalah terima kekurangan dan syukuri apa yang kita miliki. Kalian yang punya kemampuan lebih, kemampuan minat bakat lebih, kalian juga harus bersyukur kalian diberikan minat bakat, dan kalian juga harus memanfaatkan minat bakat itu dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah cintai diri apa adanya. Kalian misal mungkin ada yang sekarang merasa tidak pede dengan rambut keriting kalian atau kulit coklat kalian. Nggak apa-apa, kalian harus
mulai mencintai diri kalian bahwa aku, tubuhku, bentuk badanku, atau bentuk fisikku yang seperti ini adalah bentuk yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Jadi kalian harus mulai mencintai diri kalian sendiri. Misal kalian berbeda dengan teman-teman yang lain, misal teman-teman yang lain kulitnya putih, kalian kulitnya agak coklat, ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Asal kalian tetap bisa mencintai diri kalian, ya nggak apa-apa, it's okay, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah jujur dan bersikaplah terbuka. Nih, kalian juga harus bisa jujur terhadap perasaan diri kalian sendiri. Kalian juga harus jujur dalam berteman dengan satu dengan yang lainnya. Ketika kalian bisa menerapkan kejujuran di setiap aspek kehidupan kalian, kalian akan jadi orang yang dimudahkan. Dan juga kalian akan kalian akan jadi orang yang lebih bermanfaat lah ketika kalian bisa jujur terhadap apapun di dalam kehidupan kalian. Kemudian yang keempat adalah selalu berpikir dan bersikap positif. Nah, berpikir positif itu bukan berarti kalian ketika ditimpa masalah positif 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 positif, enggak. Nah, kalian harus bisa mencari celah positif di setiap kehidupan kalian. Misal kalian sedang tertimpa musibah, kalian harus berpikir bahwa oh, mungkin Allah itu sedang menguji saya, Allah itu sedang ingin lebih dekat kepada saya, seperti itu. Jadi kalian harus bisa berpikir dan bersikap positif setiap harinya, seperti itu. Kemudian abaikan anggapan orang lain terhadap Anda. Misal ada orang lain yang menganggap kalian itu kurang pintar, atau ada orang lain yang menganggap kalian itu cupu. Kalian juga harus mengabaikan itu. Buktikan bahwa kalian itu bisa menjadi versi terbaik dari diri kalian. Oke, kemudian yang berapa ini? Ketujuh. Kenali, pelajari kelebihan dan temukan jati diri Anda. Kalian bisa mulai menemukan jati diri, kelebihan dan kekurangan kalian mulai dari sekarang. Yang belum punya, nanti kalian mulai gali-gali diri kalian, mulai menemukan saya ini sebenarnya mau jadi apa sih nanti di masa depan, kemudian kekurangan atau kelebihan apa sih yang bisa saya gunakan untuk bisa mencapai cita-cita saya di masa yang akan datang gitu. Kemudian berbaulah atau bertemanlah dengan orang-orang yang positif. Nah, kalian ini harus pinter-pinter nih di pondok memilih teman yang baik. Teman yang baik itu teman yang apa? Teman yang bisa membawa kalian ke kebaikan, teman yang bisa membawa kalian menjadi lebih baik. Mungkin sebelumnya kalian itu jadi orang yang pelit. Nah, kalian juga sudah berteman dengan teman-teman di pondok, kan juga nggak boleh pelit sama temennya, kan juga harus mulai berbagi. Nah, ketika kalian punya teman yang sering berbagi, kalian juga akan ketularan sisi positif dari teman kalian yang suka berbagi. Jadi kalian nggak pelit lagi. Contohnya seperti itu. Kemudian selalu menjaga kesehatan. Nah, di pondok ini karena kalian mandiri, jauh dari orang tua, hidup dengan pembimbing kalian juga harus bisa menjaga kesehatan kalian secara sendiri. Kalau kalian merasa sakit, bilang ke pembimbing atau bilang ke teman, "Bu," atau aku kok rasanya nggak enak ya, kayaknya boleh antarkan aku ke dokter," atau "Bu, boleh minta tolong antarkan saya ke dokter supaya saya tahu saya ini sakit apa." Nah, gitu. Jadi kalian harus waspada terhadap kesehatan diri kalian sendiri. Kemudian yang ke berapa ini? Ke-9, jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Jangan sekali-kali membandingkan diri kalian dengan orang lain. Orang lain orang lain misal bisa beli-beli barang-barang yang mewah, atau kalau teman-teman kalian nih bisa jajan terus setiap hari. Jangan kalian membandingkan diri kalian yang kok aku nggak bisa ya beli barang-barang yang mewah, atau kok aku nggak bisa jajan setiap hari ya. Jangan bandingkan diri kalian seperti itu. Kalau kalian selalu membandingkan diri kalian seperti itu, nanti kalian akan merasa kekurangan, selalu ingin seperti orang lain, selalu pengen mengejar seperti orang lain, seperti itu. Jadi nanti nggak akan ada habisnya, jadi kalian sendiri yang akan capek. Jadi belajar menjadi diri kalian sendiri yang terbaik. Kemudian percaya dan bangga pada kemampuan diri sendiri. Kemudian menghindari membandingkan dirimu dengan orang lain. Kemudian isi hari-harimu dengan hal yang baik. Nah, ini nih penting. Alhamdulillahnya kalian kan hidup di pondok, kalian hidup di pesantren. Kalian insya Allah hari-harinya, jam-jamnya itu akan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jadi kalian tidak perlu khawatir kalau kalian akan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti main-main game atau apa. Nah, kalian insya Allah ketika di pondok, kalian
kalian hari-harinya, jam-jamnya akan diisi dengan kegiatan yang bermanfaat seperti itu. Oke, sudah, kita akan lanjut ke slide terakhir. Nah, ini ada tugas, silahkan tuliskan mengenai kekurangan dan kelebihan kalian di buku tulis. Silahkan kalian ambil buku tulis kalian, alat tulis kalian, kemudian kalian tuliskan 1, 2, 3, 4, 5 kekurangan kalian, 1, 2, 3, 4, 5 kelebihan kalian. Kalau ada yang mau menuliskan 10 ya nggak apa-apa, kalau ada yang mau menuliskan 3 ya nggak apa-apa. Kalian sendiri yang paham mengenai kekurangan dan kelebihan kalian sendiri. Ketika kalian sudah mulai paham, sudah mulai memahami kekurangan kalian, kelebihan kalian, itu bisa kalian gunakan untuk mencapai cita-cita kalian lebih mudah lagi. Misal cita-cita kalian cita-cita kalian jadi dokter. Nah, kalian harus paham nih kekurangan kalian, misal malas. Nah, kalian harus isi kemalasan itu dengan rasa rajin kalian, atau kalian tahu kelebihan kalian di bidang olahraga. Kalian juga harus tingkatkan bidang olahraga itu supaya kalian nanti gedenya bisa jadi atlet seperti apa yang kalian cita-citakan. Seperti itu. Paham ya? Jadi silahkan kalian tuliskan mengenai kekurangan dan kelebihan kalian di buku tulis. Nanti ketika sudah, nanti kalian coba serahkan ke guru yang sedang piket di sana. Kalian coba perlihatkan dan kalian minta tanda tangan. Yang di rumah bisa minta tolong tanda tangankan kepada ayah atau ibu kalian, seperti itu. Baik, untuk materi kita pada hari ini kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan.